Hai Sobat Murid, selamat datang kembali di channel Champ on You. Pada hari yang indah ini, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, materi kali ini merupakan subbab dari laju reaksi, yakni materi kimia kelas 11. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita belajar. Sebelum kita mempelajari materi kali ini, saya mau mereview terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Ya, betul sekali. Kita telah mempelajari tentang reaksi kimia dan teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini sangat berperan pada reaksi kimia, terutama pada pembentukan produk. Nah, begitu pula ketika kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teori tumbukan akan menjadi dasarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, konsentrasi pereaksi. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Ya, suhu. Selanjutnya, wah, ada balok besar dan balok kecil. Kira-kira apa ya? Betul sekali, luas permukaan bidang sentuh. Kemudian, ya, katalis. Konsentrasi pereaksi. Kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa pada reaksi kimia ada preaksi atau reaktan dan juga ada produk atau hasil reaksi. Kita pun sudah mempelajari sebelumnya bahwa reaksi kimia dapat diidentifikasi dengan tiga representasi. Yang pertama, makroskopik atau yang dapat kita lihat, rasa, atau respon dengan indera-indera kita. Selanjutnya ada juga simbolik. Ya, di sini berupa persamaan reaksi. Ya, mengikut simbol-simbol kimia. Kemudian ada juga submikroskopik atau mikroskopik. Ya, yang kecil-kecil dan tidak bisa kita lihat secara langsung atau kasat mata. Berdasarkan konsentrasi, larutan itu ada larutan pekat dan larutan encer. Bisa diperhatikan terlebih dahulu antara larutan pekat dan larutan encer. Pada larutan pekat memiliki konsentrasi yang besar. Nah, molekul-molekulnya berjumlah lebih banyak daripada larutan encer. Dan juga susunannya lebih rapat ya kalau kita perhatikan di sini. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita kaitkan dengan teori tumbukan sebelumnya, di larutan pekat ini akan lebih sering terjadi tumbukan dibandingkan pada larutan encer. Betul? Ya, betul. Kalau pada larutan encer, jarak antar molekulnya lebih longgar, kemudian molekulnya juga lebih sedikit, maka tumbukannya akan lebih jarang ya dibandingkan dengan larutan pekat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi pereaksi atau semakin pekat larutan, maka semakin banyak tumbukan antar partikelnya, sehingga semakin cepat reaksinya berlangsung dan semakin cepat pula terbentuknya produk. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Uji pemahaman tentang konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Coba diperhatikan gambar berikut. Di sini tersedia larutan HCl atau asam klorida dengan berbagai konsentrasi. Pada larutan pertama 1 molar, larutan kedua 2 molar, larutan ketiga 3 molar. Nah, di dalamnya terdapat pita magnesium. Kemudian pertanyaannya adalah, larutan manakah yang lebih dahulu melarutkan pita magnesium? Ayo, yang mana dulu? Komen di bawah untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, sekarang kita mau mengecek apakah jawabanmu benar atau salah. Nah, jadi yang lebih cepat melarutkan pita magnesium adalah larutan ketiga dengan larutan asam klorida atau HCl sebanyak 3M. Dengan reaksinya sebagai berikut. Ya, pita magnesium direaksikan dengan 2 mol asam klorida aqueous menjadi
MgCl2 aqueous dan gas H2. Ya, gasnya berupa gelembung. Kita tahu bahwa semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ya, ada konsentrasi 3M, Cl3M lebih cepat melarutkan kita magnesium. Bagaimana? Apakah kalian betul dengan jawabannya? Selamat bagi kalian yang betul. Dan terus semangat untuk yang masih belum betul. Suhu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, manakah yang lebih cepat? Gula larut dalam air dingin atau gula larut dalam air panas? Nah, kita terbagi menjadi dua tim nih. Tim es teh manis versus tim teh manis panas. Nah, kita akan membahas larutan gula pada air dingin atau air panas dengan ilmu kimia. Secara mikroskopik, beginilah kira-kira penampakan molekul-molekul gula dalam air ya, yang tadi pada air panas di suhu tinggi atau teh manis panas, kemudian pada air dingin atau es teh manis ya pada suhu rendah. Di sini kita bisa perhatikan ya bagaimana gerak molekul-molekulnya. Pada suhu tinggi gerakan molekulnya terlihat cepat nih, dan pada suhu rendah dia terlihat lambat. Pada suhu tinggi, molekul akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya bertambah. Peningkatan energi kinetik ini menyebabkan lebih banyak tumbukan yang terjadi. Akibatnya apa? Produknya akan semakin cepat terbentuk. Dengan kata lain, laju reaksinya semakin cepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan suhu menyebabkan peningkatan laju reaksi. Kamu dapat mengujinya di rumahmu masing-masing menggunakan stopwatch 3 wadah ya dengan batu gamping. Sama-sama ukurannya 1 gram misalnya. Yang satu dilarutkan dengan air panas dan yang kedua dilarutkan dengan air biasa, ketiga dengan air es. Kamu akan melihat manakah yang lebih cepat melarutkan gamping tadi. Balik ke pertanyaan awal kita, jadi es teh manis atau teh manis panas yang lebih cepat melarutkan gula? Ya, betul. Yang lebih cepat adalah air panas ya, atau teh manis panas. Pada umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius menyebabkan laju reaksi meningkat 2 kali laju semula. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, di sini laju kedua adalah 2 pangkat perubahan suhu per 10 dikali konsentrasi laju reaksi awal ya, karena tadi kan meningkat 2 kali dari laju reaksi semula. Luas permukaan bidang sentuh. Nah, faktor ini akan lebih spesifik terlihatnya ketika reaksinya melibatkan zat padat. Contoh, ketika melarutkan gula batu dan kita juga melarutkan gula pasir, di mana gula batu ini berbentuk padatan yang bongkah, sedangkan gula pasir bentuknya adalah serbuk. Contohnya bisa dilihat di sini ya, misalnya A ini adalah gula batu, B ini adalah gula pasir ya, yang warna biru-birunya. Kira-kira kalau saya melarutkan gula pasir dan gula bongkahan ini atau gula batu sama-sama dengan air, kira-kira mana yang lebih cepat larut? Apakah gula batu? Apakah gula pasir? Nah, kita akan mengidentifikasi kelarutan si gula batu dan gula pasir melalui ilmu kimia ini. Bisa diperhatikan terlebih dahulu gambar yang saya lingkari ini. Anggaplah yang ini adalah gula batu, sedangkan gambar yang ini adalah gula pasir ya. Dan yang bulat-bulat hitam ini adalah air misalnya. Di sini terlihat jelas ya, ada gula pasir akan lebih banyak bertumbukan dengan airnya, dengan molekul airnya dibandingkan gula batu yang besar ini. Dan semakin luas permukaan zatnya,
besarnya atau ukuran semakin kecil, maka semakin besar laju reaksinya. Sebaliknya, jika semakin kecil luas permukaannya, berarti ukurannya semakin besar, maka semakin kecil laju reaksinya. Nah, dengan demikian, gula batu atau gula pasir yang lebih cepat larut dalam air? Iya, betul sekali. Gula pasirlah yang lebih cepat larut dalam air. Selamat bagi kalian yang betul dan semangat bagi kalian yang masih belum betul. Konsep penting luas permukaan. Di sini perlu kalian pahami bahwa ukuran zat berbanding terbalik dengan luas permukaan. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar ini, di mana ada satu kubus dengan total luas permukaan adalah 6 cm kuadrat. Kemudian ketika kubusnya saya bagi rata jadi 2 balok, total dari luas permukaannya adalah 8 cm kuadrat. Terlihat jelas ketika kubus dipotong menjadi 2 bagian, maka luas permukaannya akan lebih besar dibandingkan satu kubus saja. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil ukuran zat padat, maka luas permukaannya akan semakin besar dan bidang sentuhnya juga semakin besar. Sebaliknya, jika ukuran zat padat semakin besar, maka luas permukaannya akan lebih kecil. Begitu pula bidang sentuhnya. Jadi paham ya di sini bahwa ukuran zat itu bukanlah luas permukaan. Justru ukuran zat berbanding terbalik dengan luas permukaan. Kalau luas permukaannya besar, maka ukuran zatnya kecil. Tapi kalau luas permukaannya kecil, maka ukuran zatnya adalah besar. Katalis. Ya, pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu video tentang reaksi kimia dan teori bentukan, kalian sudah saya perkenalkan diagram energi berikut. Nah, mengulas sedikit di mana reaksi kimia ya berupa reaksi dapat menjadi produk atau hasil reaksi ketika energi tumbukannya minimum mencapai energi aktivasi. Nah, pada keterangan diagram berikut diberitahu bahwa ketika diberikan katalis pada reaksi tersebut, maka energi aktivasinya menjadi lebih kecil dibandingkan energi aktivasi pada biasanya. Lantas, sebenarnya katalis itu apa dan apa fungsinya? Jadi, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Perubahan kimia di sini maksudnya tidak ikut berubah ya ikatan-ikatan kimia dari katalis itu sendiri. Nah, setelah reaksi selesai, katalis akan diperoleh kembali. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Nah, katalis mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga kompleks teraktivasi lebih mudah terbentuk. Nah, kalau dari diagram tadi terlihat ya bahwa ketika penggunaan katalis pada reaksi, maka titik puncaknya akan lebih rendah dibandingkan tanpa katalis. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi, katalis tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan reaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Kira-kira beginilah analogi dari penggunaan katalis di reaksi kimia. Kalau tanpa katalis, reaksi kimianya maka akan menempuh jalan yang lebih jauh ya. Kalau di sini analoginya mobil, jalannya akan lebih jauh, sampai ke tujuannya juga waktunya akan lebih lama. Namun ketika reaksi kimianya menggunakan katalis, maka jalannya akan lebih cepat karena menggunakan jalan pintas dan lebih cepat pula untuk sampai ke tujuan atau terbentuknya produk. Nah, sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini.
Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Komen di bawah untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap materi ini. Baik Sobat Murid, itulah tadi video pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan share untuk berbagi ilmu kepada sesama. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk kamu yang ingin terus belajar bersama di Cem on You. Saya Brenda Karina mengucapkan sampai jumpa.